pewarisan sifat pada manusia. Satu hal yang sangat membantu adalah manusia mempunyai akal, sehingga dapat membuat rekaman data sebagai deskripsi sejarah. Dari data inilah dapat dirangkai menjadi suatu peta silsilah atau padigree. Dari peta silsilah ini dapat dilacak abnormalitas genetik sepanjang beberapa generasi. Dengan mempelajari peta silsilah, kita memperoleh pengetahuan bahwa sifat-sifat manusia diturunkan kepada keturunannya mengikuti pola pewarisan tertentu. Pada video kali ini akan dibahas beberapa sifat yang diturunkan pada manusia dari orang tua kepada keturunannya, seperti jenis kelamin, cacat bawaan, dan penyakit bawaan atau abnormalitas, dan juga golongan darah. 1. Jenis kelamin. Pada saat pembelahan meiosis, seorang pria akan menghasilkan dua macam sel gamet, yaitu sperma X dan sperma Y. Adapun wanita hanya akan menghasilkan satu macam sel gamet dengan gonosom X saja. Oleh karena itu, jenis kelamin anak lebih ditentukan oleh pihak pria. Besarnya persentase kemungkinan lahirnya anak laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu 50%. 2. Cacat bawaan. Cacat bawaan adalah sifat-sifat abnormalitas pada manusia yang tidak menimbulkan penyakit. Cacat bawaan pada manusia dapat berupa albino, polidaktili, botak, dan brakidaktili. Cacat bawaan dapat dikendalikan oleh gen yang bersifat dominan maupun resesif. Albino adalah penyakit individu yang ditandai dengan kurangnya pigmen tubuh atau melanin, sehingga menyebabkan seseorang menderita albino. Seorang albino tidak memiliki pigmen melanin pada kulit, bola mata, maupun rambut. Albino bersifat resesif, artinya seseorang akan menderita albino jika bergenotip homozigot resesif (A kecil). Seorang anak albino dapat lahir dari pasangan orang tua yang keduanya normal bergenotip heterozigot atau dari pasangan orang tua dengan salah satunya penderita albino, sedangkan yang lainnya normal bergenotip heterozigot. Berikut ada persilangan dari pasangan orang tua yang keduanya normal bergenotip heterozigot pun kemungkinan 25% akan menghasilkan seorang anak albino. Cacat bawaan yang selanjutnya yaitu botak. Botak merupakan cacat yang diturunkan. Kebotakan lebih banyak diderita oleh laki-laki. Hal ini dikarenakan botak diketahui erat kaitannya dengan hormon seks laki-laki, yaitu hormon testosteron. Pada laki-laki, sifat botak akan muncul meski hanya terdapat satu gen penyebab kebotakan. Sedangkan pada wanita, sifat botak akan muncul jika terdapat dua gen penyebab botak. Hal ini dikarenakan pada wanita terdapat hormon estrogen yang dapat mencegah terjadinya kebotakan. Berikut ini dapat dilihat persilangan seorang pria normal menikah dengan wanita normal heterozigot. Cacat bawaan yang selanjutnya yaitu ada polidaktili. Polidaktili adalah kelainan pada manusia yang ditandai dengan pertambahan jumlah jari tangan atau kaki yang lebih daripada jumlah normal, atau dengan kata lain memiliki jari lebih dari 5. Gen pembawa sifat ini bersifat dominan, yaitu P besar dengan alamnya P kecil normal. Dengan demikian, individu yang bergenotip P besar dan P besar P kecil akan menderita polidaktili, sedangkan individu yang bergenotip P kecil yaitu normal. Cacat bawaan yang selanjutnya yaitu ada sindaktili dan brakidaktili. Sindaktili adalah suatu cacat yang menyebabkan jari-jari tangan atau kaki ada yang saling berlekatan satu sama lain. Gen yang menyebabkan cacat ini bersifat dominan. Individu yang cacat dapat muncul dari perkawinan dua orang yang sindaktili atau salah pasangan yang sindaktili heterozigot. Selanjutnya brakidaktili. Brakidaktili merupakan kelainan pada manusia, yaitu jari-jari tangannya memendek akibat ruas-ruas jarinya pendek. Pewarisan cacat ini sama halnya dengan polidaktili dan sindaktili, hanya saja kelainan ini dikendalikan oleh gen dominan B besar yang bersifat letal. Dengan demikian, jika individu dalam keadaan genotip homozigot, dominan B besar akan menyebabkan kematian. Jika individu bergenotip heterozigot B besar B kecil akan menyebabkan brakidaktili. Sedangkan jika individu bergenotip homozigot resesif B kecil merupakan individu normal. 3. Penyakit bawaan. Penyakit bawaan berbeda dengan penyakit infeksi karena tidak dapat disembuhkan. Penyakit bawaan juga tidak menular dari satu individu ke individu lainnya karena penyebabnya berasal dari gen. A. Pewarisan penyakit turunan melalui autosom. Penyakit turunan yang berasal dari gen dominan pada autosom antara lain hipertensi, diabetes insipidus, dan Huntington. B. Pewarisan penyakit turunan melalui kromosom seks. Penyakit turunan terpaut kromosom X diantaranya buta warna, hemofilia, gigi tidak bergeraham, gigi ompong, dan gigi tidak berenal. Penyakit keturunan lainnya yang terpaut kromosom X adalah hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan yang mengakibatkan penderita mengalami pembekuan darah yang lambat. Penyakit ini diturunkan oleh Ratu Victoria yang memiliki genotip karir hemofilia. Penderita
Penderita penyakit tidak bergeraham disebut amolar. Penyakit ini dikendalikan oleh gen resesif yang terpaut pada kromosom X. Penderita kelainan gigi ompong disebut anodontia. Karakter ompong dikendalikan oleh gen resesif yang terpaut kromosom X, seperti halnya gigi yang tak bergeraham. Dan seseorang dengan gigi tak berimel dinamakan aninamel. Penyakit ini dikendalikan oleh gen dominan yang terpaut pada kromosom X. C. Penyakit turunan terpaut kromosom Y. Berbeda dengan penyakit yang terpaut kromosom X, penyakit turunan yang terpaut kromosom Y masih sedikit yang telah diketahui. Beberapa penyakit yang telah diketahui terpaut kromosom Y diantaranya histrik gravior, Weber-Tos, dan hipertrikosis. Penderita histrik gravior ditandai dengan pertumbuhan rambut yang sangat kasar dan panjang mirip duri landak. Penderita Weber-Tos ditandai dengan pertumbuhan serabut sela-sela jari tangan atau kaki. Penderita hipertrikosis ditandai dengan pertumbuhan rambut yang berlebihan pada seluruh bagian tubuh. Usaha-usaha menghindari penyakit turunan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghindari terjadinya penyakit turunan, yaitu 1. Menerapkan prinsip eugenetika, 2. Penyuluhan genetika, 3. Menghindari perkawinan dengan seseorang yang masih memiliki hubungan keluarga dekat, 4. Memeriksakan kesehatan beserta riwayatnya bagi calon pengantin, 5. Menghindari terjadinya perkawinan antar penderita kelainan genetik, 6. Mempelajari prinsip-prinsip pewarisan sifat atau hereditas.